Jakarta tidak pernah tidur. Tapi bagi Arini, kota ini mulai merasa seperti penjara bawah tanah yang gelap. Gadis berusia 22 tahun itu merapatkan jaket tipisnya saat berjalan menyusuri trotoar menuju stasiun Palmerah. Ibu, Arini pulang besok ya. Sudah kangen masakan ibu. Ucapnya pelan ke ponsel yang ditempelkan di telinga. Hati-hati, Nduk. Perasaan ibu kok tidak enak ya? Apa tidak sebaiknya lusa saja? Suara ibunya dari seberang telepon terdengar gemetar, diselingi derit kursi bambu yang khas di teras rumah mereka di pelosok Indramayu. Arini tertawa kecil, mencoba mengusir kecemasan ibunya. Hanya perasaan ibu saja. Arini sudah rindu bau sawah. Jakarta terlalu bising, Bu. Ia mematikan teleponnya tepat saat kakinya menapak di peron. Kereta terakhir menuju arah timur sudah menunggu. Arini melangkah terburu-buru, tidak menyadari tali sepatunya terlepas. Di tengah hiruk-pikuk manusia yang berebut masuk, Arini tersandung. Tubuhnya terdorong massa, jatuh tepat di celah antara peron dan rel saat mesin-mesin itu mulai meraung. Jeritan tertelan suara gesekan logam. Di detik itu, Arini hanya memikirkan satu hal. Ia harus pulang. Di sebuah rumah panggung tua di sudut Indramayu, Pak Darman sedang melinting tembakau. Angin malam yang membawa aroma garam dan lumpur sawah berhembus lebih dingin dari biasanya. Tak, 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 tak. Suara ketukan di pintu jati di depan rumahnya terdengar pelan, namun konstan. Pak Darman mengernyit. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. "Bu, Arini sudah datang?" tanya Pak Darman pada istrinya, Mak Sumi, yang terbangun di kamar. Mana mungkin, Pak? Katanya besok pagi. Jawab Mak Sumi sambil merapikan kain sarungnya. Pak Darman membuka pintu. Kosong. Hanya ada genangan air yang aneh di ubin, meski tidak sedang hujan. Namun, dari arah dapur terdengar suara keran air menyala. Suara sret-sret seperti sesuatu yang berat ditarik di atas lantai kayu, bergema menuju kamar Arini. Ujang, seorang pemuda desa yang sering nongkrong di dekat rel kereta api yang tengah membelah persawahan Indramayu, sedang menghisap rokok dalam diam. Ia melihat seorang gadis berjalan di tengah rel. Gadis itu mengenakan gaun putih yang compang-camping, berjalan dengan menyeret kaki kirinya yang nampak menekuk ke arah yang salah. "Neng, bahaya Neng, ada kereta barang mau lewat," teriak Ujang. Gadis itu menoleh, wajahnya pucat pasi. Namun matanya kosong, hanya berupa lubang hitam yang dalam. Ujang terpaku saat kereta gerbang melesat lewat dengan kecepatan tinggi. Gadis itu tidak menghindar. Kereta menembus tubuhnya seolah-olah ia hanya gumpalan kabut. Ujang jatuh tertunduk. Bau amis darah yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi hidungnya. "Astagfirullah, itu bukan manusia," bisik Ujang gemetar. Mak Sumi merasakan kehadiran itu. Di dalam kamar Arini tercium bau melati yang sangat kuat, namun dibarengi dengan bau daging busuk yang samar. Ia melihat kelambu tempat tidur Arini bergerak-gerak. Arini, kamu sudah pulang, Dok? Mak Sumi mendekat dengan tangan gemetar. Ia melihat sesosok bayangan duduk di tepi kasur.
Bayangan itu membelakanginya. Rambutnya panjang, hitam, namun tampak basah oleh cairan kental berwarna gelap. Bu, dingin. Badanku hancur, Bu. Suara itu bukan berasal dari mulut, melainkan seolah-olah bergema dari dalam dinding kamar. Saat Mak Sumi menyentuh bahu bayangan itu, tangannya terasa menembus es yang sangat dingin. Bayangan itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah yang hancur di sisi kiri, dengan tulang rahang yang menyembul keluar. Pagi harinya, suasana desa guncang. Pak RT datang ke rumah Pak Darman dengan wajah pucat, memegang ponselnya. Di layar televisi berita lokal tersiar kabar tentang kecelakaan tragis di stasiun Palmerah, Jakarta. Seorang gadis bernama Arini tewas seketika. Tubuhnya terbagi dua setelah tergilas kereta. Pak Darman, ini benar Arini? Tanya Pak RT terbata-bata. Pak Darman jatuh lemas. Tapi semalam dia pulang. Dia ada di kamarnya sekarang. Mereka berlari menuju kamar Arini. Pintu kamar terkunci dari dalam. Saat didobrak, kamar itu kosong melompong. Namun di atas kasur terdapat genangan darah segar dan serpihan daging yang masih berdenyut, membentuk pola jejak kaki yang menuju ke bawah tempat tidur. Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagi warga sekitar. Mereka sering melihat Arini berdiri di bawah pohon mangga di depan rumahnya, menatap ke arah jalan raya dengan tangisan yang menyayat hati. Suara gesekan tulang yang patah terdengar setiap kali ia bergerak. Seorang tetangga, Ibu Ratna, jatuh pingsan setelah melihat Arini sedang mencoba menyisir rambutnya di sumur belakang. Masalahnya, Arini menyisir kepalanya yang sudah terlepas dan diletakkan di atas ember. Dia tidak mau pergi, bisik seorang dukun desa yang dipanggil oleh warga. Dia merasa belum sampai ke rumah dengan utuh. Ada bagian tubuhnya yang tertinggal di Jakarta, dan dia harus mencari-cari. Pak Darman yang tidak kuat melihat penderitaan arwah anaknya, nekat pergi ke perlintasan rel tempat Ujang melihat penampakan Arini. Ia membawa kain kafan milik istrinya. Di sana, di bawah sinar bulan purnama, Arini muncul. Ia merangkak di atas rel, menyeret tubuh bagian bawahnya yang hancur. Matanya yang satu menjuntai keluar, menatap ayahnya dengan penuh duka. Arini, pulang, Duk. Jangan di sini, tangis Pak Darman. Tiba-tiba, arwah Arini berteriak sangat keras. Suara teriakan itu memecahkan kaca-kaca lampu senter yang dibawa warga. Angin kencang berputar. Arini menunjuk ke arah Pak Darman dengan jarinya yang tinggal tulang. Bukan kereta. Suara itu menggelegar. Lantai di tanah di bawah kaki Pak Darman tiba-tiba amblas. Di sana terkubur sebuah kotak kayu tua yang berlumuran darah lama. Arwah Arini tercekat. Wajahnya yang hancur kini berubah menjadi amarah murni. Ingatan terakhir Arini bukan tentang jatuh di peron Jakarta. Ingatan itu adalah sebuah kebohongan yang ditanamkan. 1 tahun yang lalu, Pak Darman telah menjual Arini kepada seorang juragan tanah yang dijadikan tumbal pesugihan agar tanah sawahnya tetap subur.
Kecelakaan di Jakarta itu hanyalah rekayasa gaib untuk menutupi hilangnya Arini. Tubuh Arini selama ini terkubur di bawah lantai rumah mereka sendiri. Sementara yang menelpon dari Jakarta selama ini adalah iblis yang menyerupai Arini. Arwah Arini yang asli tidak pulang dari Jakarta. Dia bangkit dari bawah tanah, rupanya karena segel tumbalnya pecah. Ayah, kenapa kau jual aku, Ayah? Arini menerjang Pak Darman. Malam itu, teriakan Pak Darman adalah suara terakhir yang terdengar di desa itu sebelum rumah panggung tersebut habis terbakar tanpa sebab yang jelas, menyisakan kerangka manusia yang saling berpelukan di dalam tanah yang merah.